Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan kembali ke mata kuliah Fisika Matematika. Di sini kita akan membahas mengenai lanjutan terkait dengan diferensial. Untuk kelas A dan B, kemarin, sorry, bukan A dan B, C dan D justru ya. Kemarin tuh sudah eh, sampai penyelesaian persamaan diferensial parsial untuk tiga metode, namun untuk kelas A dan B itu karena satu kelas A, B itu ter eh, dapat hari libur, sedangkan kelas A itu dipakai buat alumni sharing session gitu ya. Dan itu diarahkan oleh Takunarso untuk mengikuti sharing session jadi saya tidak bisa mengisi kelas di hari itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan, saya akan mereview dulu untuk persamaan diferensial dan penyelesaiannya, kemudian melanjutkan untuk mengganti kelas minggu ini, yang kemarin saya akan kirim video seperti itu ya. Saya janjikan untuk kirim video pembelajaran. Perlu diperhatikan bahwa sebagai bahan UAS, semua materi saya dari minggu ke berapa 11 ya, 11, 12, 13, 14 itu yang kemudian yang akan kalian wariskan soalnya dalam bentuk pilihan ganda, dan tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah harapannya teman-teman bisa kembali belajar untuk mm, menyelesaikan soal-soal di OS nanti seperti itu. Oke, kita review kembali mengenai persamaan diferensial parsial. Nah, di sini kalau misalnya persamaan diferensial parsial merupakan suatu persamaan yang memuat turunan parsial ya teman-teman ya. Jadi dia memuat lebih dari satu fungsi variabel bebas. Jadi variabel bebasnya itu lebih dari satu sehingga kemudian disebutkan sebagai parsial. Bedanya sama diferensial biasa, kalau diferensial biasa itu fungsi variabel bebasnya cuma satu, sedangkan untuk parsial itu lebih dari satu seperti itu ya. Nah, eh, bentuk umum dari persamaan diferensial parsial di sini, biasanya dia memuat dua fungsi variabel bebas, ada x dan y untuk fungsi dari suatu z seperti itu ya. Nah, penulisannya ciri khas dari persamaan diferensial itu dia parsial itu dituliskan dalam bentuk do. Nah, kalau misalnya persamaan diferensial biasa ditulis dalam bentuk b, sedangkan kalau persamaan diferensial parsial dia dalam bentuk do seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini penulisannya bisa do z do x jika eh, nah, untuk persamaan diferensial parsial bisa dituliskan dalam do z do x karena di sini x z merupakan fungsi dari x dan y ya. Nah, di sini ada do x do z, sorry do z do x, do z do y, atau bisa dalam bentuk orde keduanya do kuadrat z per do x kuadrat ataupun do kuadrat z per do y kuadrat, dan juga bisa merupakan hasil perkalian dari turunan bebas persamaan diferensial tersebut, yaitu do kuadrat z per do x do y seperti itu ya. Nah, selanjutnya berikut adalah beberapa persamaan diferensial parsial yang memang akan sering kalian temui nanti di jurusan kita seperti itu ya. Ini sudah pernah saya perlihatkan di awal persamaan adveksi do pi do t minus u do pi do x. Di sini variabel terikatnya saya lambangkan dengan v, tapi variabel terikat ini bisa saja diganti dengan notasi apapun seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya perubahan sesuatu terhadap waktu sama dengan perubahan dari kecepatan dalam arah x, y, u, dan dipengaruhi oleh perubahan sesuatu tersebut terhadap jarak, itu disebut sebagai persamaan adveksi. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah makna fisik dari persamaan tersebut. Notasinya, karena notasinya bisa saja berbeda. Eh, apa namanya, referensi apapun yang satu referensi dengan referensi yang lainnya itu bisa saja memiliki perbedaan terhadap notasi yang digunakan. Makanya jangan kagok ketika memiliki notasi yang berbeda. Bukan berarti persamaan yang berbeda sekali, tapi itu bisa saja persamaannya sama namun didefinisikan dengan variabel yang berbeda.
Ada persamaan gelombang orde kedua. Ini pada dasarnya persamaan adveksi mirip ya, perubahan terhadap waktu dan ruang, tapi dalam orde dua, seperti ya, turunan kedua. Nah, ada persamaan Laplace, seperti itu, dan juga ada persamaan difusi. Persamaan difusi itu disebut juga sebagai persamaan konduksi panas. Nah, terdapat beberapa jenis persamaan diferensial parsial, khususnya yang orde kedua ya. Di sini itu bergantung pada nilai diskriminannya. Diskriminannya yaitu B kuadrat minus 4AC, seperti itu. Nah, diskriminan ini dalam menyusunnya yang perlu kalian perhatikan betul-betul adalah penulisan dari bentuk umum persamaan diferensial parsial tersebut. Di sini perlu diperhatikan bahwa nilai A merupakan koefisien dari orde kedua untuk variabel bebas pertama. Oke. Dan variabel B, untuk variabel B, ini variabel A merupakan koefisien dari eh, turunan orde kedua dari eh, apa namanya, variabel bebas pertama. Sedangkan C merupakan koefisien dari orde kedua, ini orde kedua dari diferensial kedua dari variabel kedua. Nah, B ini siapa? B merupakan nilai dari koefisien terhadap perkalian dari orde, perkalian dari variabel bebas pertama dan kedua. Jadi, di sini susunannya yang harus kalian perhatikan karena setelah orde kedua terhadap suku atau variabel bebas pertama itu tidak langsung orde kedua dari variabel bebas kedua, tapi di tengah-tengahnya terdapat perkalian dari variabel bebas dulu, baru kemudian dituliskan dalam bentuk selanjutnya yaitu dalam bentuk kode kedua dari variabel bebas pertama. Nah, di sini kenapa saya highlight nilai ABC? Karena nilai ABC merupakan nilai yang peran penting dalam menentukan dari persamaan diferensial parsial, khususnya yang kode kedua. Di sini kita cuma butuh nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi makanya susunan dari A, B, C di sini akan sangat krusial bagi kalian dalam menentukan jenis dari persamaan diferensial parsial tersebut. Untuk eliptik, B kuadrat minus 4AC kurang dari 0, sama dengan 0 termasuk menjadi PDP orde kedua parabolik, yang lebih dari 0 itu termasuk ke hiperbolik. Nah, untuk penyelesaian dari persamaan diferensial parsial, itu ada beberapa macam seperti itu ya. Ada yang integral langsung, ada pemisahan dengan nilai U eksponensial AX plus BY, ada pemisahan variabel, Fourier transform, transformasi Fourier, dan Finite difference. Nah, nanti yang akan kalian peroleh di sini ada 3, mulai dari nomor 1 sampai nomor 3, yaitu integral langsung hingga pemisahan dan pemisahan variabel. Untuk Finite difference, numerical approach nanti mungkin akan diberikan di kuliah pembelaan seperti itu. Di sini cukup sampai melihat bagaimana sebenarnya perubahan dari suatu rumusan itu di dari persamaan diferensial biasa menjadi persamaan diferensial parsial dan digunakan ke dalam discrete pemodelan seperti itu. Nah, untuk metode pertama ini untuk kelas C dan D, kita review saja, kita review kembali ya untuk kelas A, karena kelas A dan kelas B itu belum sempat mendapatkan materi ini seperti itu ya. Nah, untuk soal pertama, yaitu misalnya kita punya nilai do kuadrat Z per do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Nah, mau kita cari nih solusi dari PDP-nya. Tahap pertama yang kita lakukan adalah secara langsung mengintegralkan persamaan tersebut. Soalnya tadi, oke, tadi soalnya do kuadrat Z per do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Nah, dengan menggunakan nilai ini, kita bisa langsung mencari solusi dari persamaan diferensial yang tersedia. Seperti itu. Caranya dengan secara langsung mengintegralkan. Jadi mirip-mirip sama persamaan diferensial biasa, juga ada metode integral langsung. Nah, caranya kita integralkan terlebih dahulu terhadap salah satu variabel bebasnya. Kan di sini ada 2 variabel bebas ya. Ada variabel X dan ada variabel Y. Kita misal integralkan dulu. Integralkan
terhadap X2. Nah, di sini kita tulis ulang soalnya. Integral dari do kuadrat Z per do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Integral dari, sorry, ada yang kurang. Nah, kita integralkan terhadap X, berarti integral do kuadrat Z per do X do Y dx. Jangan lupa ya, karena terhadap X sama dengan integral dari X kuadrat Y dx juga. Seperti itu. Nah, kita bisa menyederhanakan bentuk dari persamaan ini menjadi integral do X, do Z per do Y. Ini nilainya sama seperti persamaan yang di atasnya apabila kita mengkalikan do terhadap do Z, berarti kita memiliki nilai do kuadrat Z. Dan do X dikalikan dengan do Y, berarti kita memiliki nilai do X, do Y. Di sini dy. Hanya kita partisi saja dari persamaan yang ada di atasnya. Ini tetap X kuadrat Y dx. Seperti itu. Nah, kemudian hmm, oke. Nah, selanjutnya di sini integral dari do x, do z, do y dx. Kenapa ada jadi tulis dx ya teman-teman? Karena kita terhadap x, ini dx itu adalah nilai dari do z, do y. Oke, jadi integral do x, do z, do y dx adalah nilai dari do z, do y. Integral dari x kuadrat y dx itu adalah nilai dari 1/2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 y. Dan jangan lupa kita memiliki nilai konstanta. Di sini fungsi konstantanya saya eh, tuliskan sebagai f y. Karena terhadap x ya. F ya. Nah, kita sudah selesai mendapatkan integral terhadap satu suku dari variabel bebas. Selanjutnya, kita lanjutkan. Ini belum selesai, karena kan kita harus mengintegralkan terhadap kedua sukunya. Setelah sampai di sini, kita lanjutkan persamaan satu ini untuk kita integralkan terhadap variabel bebas yang lain, yaitu integral terhadap suku atau variabel Y. Nah, kita punya do Z per do Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 Y plus F Y. Nah, kita integralkan terhadap Y, berarti kita sekarang punya nilai integral do Z do Y terhadap dY sama dengan integral dari 1/3 X pangkat 3 Y dY, dan ini juga ada integral dari F Y. Seperti itu. Nah, baru kemudian kita cari nilai dari integral yang sudah kita tentukan ini. Integral dari do z do y dy adalah nilai dari z itu sendiri. Nah, selanjutnya suku pertama di ruas kanan, kemudian kita cari integralnya. 1/3 x pangkat 3 y dy apabila kita integralkan terhadap y, berarti yang variabel atau ya variabel yang akan berubah adalah variabel y. Sama tadi kayak di sebelumnya, variabel yang berubah adalah variabel x. Karena di sini terhadap konstanta 1/3 itu tidak berpengaruh terhadap hasil integrasi, x-nya juga kita bisa keluarkan pangkat 3 ya. Nah, di sini kita punya y, integral y dy. Berarti kita punya 1/2 y kuadrat. Jadi integral dari 1/3 X pangkat 3 Y dy adalah 1/3 X pangkat 3 setengah Y kuadrat. Nah, misal di sini integral dari FY kita tuliskan sebagai HY, seperti itu. Nah, jangan lupa hasil integrasi dari Y ini juga memiliki fungsi terhadap X, konstanta. Jadi karena ada dua kali proses integrasi, maka kemudian terdapat dua konstanta. Atau bisa kita tulis C1, C2 sama saja. Kemudian hasil akhir dari proses ini adalah Z, kita sederhanakan kembali, 1/3 kali 1/2 adalah 1/6, X pangkat 3, Y kuadrat
HY plus YX. Ini merupakan solusi dari persamaan diferensial. Jadi, solusi dari persamaan diferensial parsial do kuadrat Z per do X do Y adalah Z sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat H, Y, dan YX. Di mana HY dan YX merupakan fungsi dari konstanta, fungsi sembarang dari konstanta. Begitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode penyelesaian persamaan diferensial dengan pemisalan U eksponensial AX plus BY. Nah, di sini bisa kita selesaikan. Kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman ya. Apabila kita memiliki nilai suatu fungsi PDP D3 do U do X plus 2 do U do Y sama dengan 0 untuk UX. Fungsi X, 0 adalah 4X 4 eksponensial minus X. Kita cari lagi solusinya. Di sini soalnya adalah 3 do U do X. Selanjutnya ada plus 2 do U do Y sama dengan 0 untuk U X, 0 sama dengan 4 dibeli nilai batas ya. Di titik X, 0 itu nilainya 4 eksponensial minus X. Nah, di sini kita selesaikan dengan pemisalan, di mana pemisalannya adalah U yang merupakan fungsi dari X, Y adalah eksponensial AX plus B, Y. Nah, di sini kita cuma punya nilai U. Yang pertama kita lakukan adalah mencari turunan dari do U per do X, atau turunan dari U terhadap X. Turunan dari U terhadap X. Nah, do U do X berarti kita punya eksponensial AX plus B. Ya, bila kita turunkan, maka kita turunkan dulu nih. Karena terhadap X, maka pangkatnya yang terhadap X kita turunkan. AX diturunkan menjadi A. Dikalikan eksponensial AX plus B. Jadi, nilai dari turunan U terhadap X untuk eksponensial AX BY adalah A dikali eksponensial AX plus BY. Sedangkan untuk turunan dari U terhadap Y adalah do U do Y. Sama seperti tadi, yang kita cari dari pangkat diferensial eksponensial yang ada adalah pangkat dari eksponensial yang ada adalah nilai B, Y. B apabila kita turunkan menjadi B terhadap B dikali eksponensial AX plus BY. Nah, dua nilai ini yang kemudian akan kita substitusikan ke dalam soal kita. Kita memiliki soal 3 do U do X ditambah 2 do tambah 2 do U do Y sama dengan 0. Nah, nilai do U per do X kita akan substitusikan hasil dari yang sudah kita cari ini. Jadi di sini kita punya 3 dikali A eksponensial AX plus B. Seperti itu. Nah, selanjutnya nilai ditambah 2 nilai do U do Y, kita substitusikan nilai turunan do U do Y tadi. Berarti kita punya nilai B eksponensial AX plus BY. Seperti itu. Nah, selanjutnya, sama dengan 0. Lupa. Oke, sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, apakah ada suku-suku yang sama? Iya ada, yaitu suku eksponensial X
E eksponensial AX plus BY, di mana setiap suku di ruas kiri ini masing-masing memuat eksponensial AX plus BY. Makanya bisa kita sederhanakan dari persamaan terakhir menjadi eksponensial AX plus BY sama dengan 3A plus 2B sama dengan 0. Bila kita pindah ruaskan, 3A plus 2B sama dengan 0 dibagi eksponensial AX plus BY. 0 dibagi sesuatu, hasilnya adalah 0. 3A plus 2B adalah 0. Yang mau kita cari di sini salah satunya, misalkan kita mau cari 0B, berarti kita punya nilai minus 3A. 3A ini kita pindah luaskan, maka nilai B adalah minus 3 per 2A. Oke. Nah, sampai di sini, kemudian kita substitusikan ke dalam uh, bentuk umum dari persamaan diferensial pemisahan ini. Nilai U X, Y adalah eksponensial AX plus BY. Nilai B kemudian kita substitusikan menjadi eksponensial AX ditambah minus 3 per 2A dikali Y. Makanya sekarang kita punya eksponensial menjadi minus AX minus 3 per 2 AY, atau dapat kita sederhanakan menjadi eksponensial A dikali X minus 3 per 2 Y. Oke, sampai di sini kita sederhanakan ya. Ini untuk U, X, Y. Dan selanjutnya, tadi sudah sampai di situ, kita punya nilai, tadi U, X, Y adalah eksponensial A, X minus 3 per 2 AY. Seperti ini, salah. 3 per 2 AY. 3 per 2 Y. Seperti itu. Nah, misalkan di sini untuk pangkat dari A, X, Y ini adalah sebuah fungsi X, minus, X minus 3 per 2 Y. Nah, selanjutnya nilai yang diketahui tadi pada soal adalah U, X, 0 adalah X 4 eksponensial minus X. Di sini U, X, 0 adalah 4 eksponensial minus X. Nah, sebelumnya kita substitusikan dulu nilai U X, 0 tersebut ke dalam fungsi f X minus 3 per 2Y ini. Jika U X, 0, maka untuk F yang berubah adalah 0. Karena di sini 0 didefinisikan sebagai, Y didefinisikan sebagai 0. X minus 3 per 2 dikali 0. Nah, sehingga kita punya nilai bahwa X, 0 adalah F X itu sendiri. Fx itu sendiri maksudnya karena 3 kali 0, 3 per 2 kali 0 adalah 0, berarti tinggal X. Sedangkan nilai 4 X, 0 adalah, nilai dari U X, 0 adalah 4 eksponensial minus X. Ini sama dengan Fx. Sehingga solusi dari 3 do U do X plus 2 do U do Y sama dengan 0 untuk nilai U X, 0 sama dengan 4 X di sini eksponensial eksponensial untuk nilai dari X menjadi minus X minus 3 per 2 Y. Karena di sini kan 4 eksponensialnya adalah milik dari fungsi X, 0. Di sini nilainya X adalah minus 1. Sehingga solusi dari 3 do U do X plus 2 do U do Y sama dengan untuk X, 0 sama dengan X adalah 4 eksponensial minus X minus 3 per 2 Y. Seperti itu.
Ini adalah hasil akhirnya. Nah, oke. Gitu. Selanjutnya kita akan selesaikan ini karena tidak ada interaksi dengan audiens. Kita lanjutkan saja ke penyelesaian persamaan diferensial metode yang terakhir, yaitu dengan pemisahan variabel. Di sini pemisahan variabel merupakan nilai U. U. U merupakan nilai dari X kali Y. U juga di sini merupakan fungsi dari X, Y, sama seperti tadi ya. Nilainya adalah XY. X merupakan fungsi dari X itu sendiri terhadap X, dan Y merupakan fungsi dari Y itu sendiri terhadap Y. Seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini kita punya nilai do U, do X, 4 do U, do Y sama dengan, untuk 0, Y sama dengan 8 eksponensial 3Y. Nah, solusinya adalah 8 eksponensial minus 12 minus 3Y. Nah, kita langsung selesaikan dengan metode pemisahan variabel. Tadi kita punya nilai U sama dengan U yang merupakan, sama. Nah, U yang merupakan fungsi dari, eh, apa namanya, fungsi dari X, Y, di sini ya teman-teman ya. U yang merupakan fungsi dari X, Y, nilainya adalah X, Y. Seperti itu. Sedangkan soal kita adalah do U per do X sama dengan 4 do U per do Y. Untuk nilai U, X, untuk nilai U 0, 0, Y sama dengan 8 eksponensial minus 3Y. Nah, kita punya nilai U, do X, U, Y, X, Y sama dengan X, Y. Maka solusi yang pertama untuk mencari, hal yang pertama untuk mencari solusi tersebut, maka kita kemudian mencari turunan dari do U per do X. Nah, di sini kita punya nilai X, Y merupakan nilai U. Sehingga turunan dari do U terhadap X dari X, Y adalah X aksen Y. Sedangkan untuk turunan dari do U per do Y adalah X, Y aksen. Nilai ini yang kemudian kita substitusikan ke dalam soal kita. Do U, do X adalah X aksen Y sama dengan 4 dikali do U, do Y adalah X, Y aksen. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita satukan atau pindah ruaskan sesuai dengan pemisahan variabel ya. Kita variabel satukan variabel yang sejenis, maka di ruas kiri kita punya nilai X aksen per X, di ruas kanan kita punya 4 Y aksen per Y. Nah, masing-masing kita cari. Kita cari, selesaikan setiap ruasnya. Untuk di ruas kiri kita punya nilai X aksen per X sama dengan K. Pertama-tama kita integralkan untuk setiap ruas ini terhadap dx. Berarti kita punya integral X aksen per X dx sama dengan integral K dx. Integral E aksen dx bisa dituliskan menjadi integral dx per X dx. Integral K dx. Ini bisa juga kita tuliskan menjadi sorry, ya betul, bisa dituliskan menjadi seper X. Ini harusnya dx-nya tidak dituliskan di awal ya. Hmm, awalnya tidak ada. Oke. Nah, di sini bisa kita tuliskan menjadi seper X dx sama dengan integral K terhadap dx. Integral seper X dx adalah nilai dari ln X sama dengan Kx itu adalah K X plus C integralnya teman-teman ya. Nah, di sini selanjutnya integral dari ln X sama dengan Kx plus C. Kemudian bisa kita tuliskan ke dalam bentuk yang lain menjadi eksponensial ln X sama dengan eksponensial
kx plus c. Nah, eksponensial dari ln x. Nah, selanjutnya untuk integral dari ln eksponensial, terakhir kita nah, kita punya nilai eksponensial ln x sama dengan instansial kx plus c. Di sini kita tulis c1 ya, karena ini turunan terhadap x dulu. Nah, eksponensial dari ln x adalah nilai dari x itu sendiri. Sedangkan eksponensial dari kx plus c1 yang merupakan konstanta, kita tulis c1 dikali eksponensial kx. Ini adalah persamaan pertama yang kita miliki. Nah, selanjutnya untuk kita sudah cari yang turunan terhadap X. Selanjutnya kita cari untuk suku dari 4 turunan terhadap Y. Nah, kita cari untuk nilai 4 Y aksen per Y sama dengan sama ya. Kita misalkan di dengan konstanta. Nah, Y aksen per Y ini bisa kita tuliskan di K per 4. Oke, 4 ditinggal luaskan. Lalu kita integralkan masing-masing. Y aksen Y integral K per 4. Nah, Y aksen juga bisa dituliskan menjadi dy per y sama dengan integral K per 4 dy. Integral 1 per y dy sama dengan integral K per 4 dy. Bisa kita tuliskan integral dari 1 per y dy adalah ln y. Nah, untuk K per 4 dy adalah ky per 4 plus C2. Tadi kan C1 untuk yang X. Nah, selanjutnya nilai dari ini kita eksponensialkan sehingga kita bisa menggunakan bentuknya menjadi eksponensial ln y sama dengan eksponensial ky per 4 plus C2. Nah, ini adalah eksponensial y adalah y, sedangkan eksponensial ky per 4 C2 adalah C2 eksponensial ky per 4. Nah, selanjutnya kita kembali ke fungsi awal. Kita sudah dapat nilai y, dan kita sudah dapat nilai X. Untuk yang kedua ya. Nah, fungsi dari U adalah X, Y. Teman-teman ya, tadi di awal U, X, Y adalah X kali Y. Kita punya nilai X tadi adalah C. Untuk C, eksponensial. Jadi C1 eksponensial KX. Dan untuk Y adalah C eksponensial KY per 4. Ini bisa kita sederhanakan menjadi C1 dan C2 itu merupakan satu konstanta eksponensial. KX dan KY per 4 merupakan sama-sama pangkat, berarti kita bisa sederhanakan menjadi KX ditambah KY per 4. Nah, kita punya C eksponensial KX plus KY per 4. Nilai, kita kemudian mensubstitusikan nilai untuk U 0, berapa? Untuk soalnya. Untuk U 0, nilainya adalah 8 eksponensial minus 3Y. Sedangkan kita substitusikan dulu nilai 0 untuk X ini ke dalam konstanta yang kita miliki, persamaan akhir yang kita miliki yang tadi ini ya, adalah eksponensial. Di sini X-nya sama dengan 0, berarti eksponensial dikali 0 ditambah KY-nya tetap Y per 4. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya berarti kita punya nilai untuk U 0, adalah C eksponensial KY per 4. Karena ini sudah pangkal kali 0 ke 0. Sedangkan U nilai dari U 0, adalah 8 eksponensial minus 3Y. Di sini sekarang kita punya nilainya sama dengan eksponensial KY per 4. Sehingga dapat kita sederhanakan nilai C adalah 8
Dan eksponensial minus 3Y sama dengan eksponensial KY per 4. Sehingga kita punya nilai minus 3Y untuk lebih sederhana, KY per 4 di sini, minus 3Y per Y, kita pindah luaskan, kita punya K per 4. Minus 3 sama dengan K per 4. Maka nilai K adalah minus 12. Nah, selanjutnya kita sudah dapat nilai K. Nilai K ini yang kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan tadi yang kita miliki. Nah, kita punya nilai dari C eksponensial minus tadi mana? KY, KX, eksponensial KX ditambah KY per 4. Kita substitusikan nilai C tadi ada 8, eksponensial K tadi nilainya minus 12X, dan di sini nilai K juga sama, minus 12Y dibagi 4. Sehingga untuk hasil paling sederhana kita memiliki 8 eksponensial minus 12X minus 3Y. Seperti itu. Oke, jadi solusi dari persamaan diferensial untuk do X sama dengan 4, do Y dinilai batas U 0, Y sama dengan 8, eksponensial minus 3Y adalah 8 eksponensial minus 12X minus 3Y. Seperti ini teman-teman. Oke. Untuk saya akan bagi dua pertemuan ini. Selanjutnya untuk pertemuan keempat akan kita lanjutkan.